Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelas 11 kelompok peminatan 3 SMA Negeri 96 Jakarta yang pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang subbab gelombang. Materi pada subbab kali ini akan dijelaskan oleh Frisnanda, Helmi, Lulu, Khairul, saya sendiri Mabel, dan juga Melati. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih materi-materi apa aja yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama ada konsep getaran dan gelombang. Sebenarnya apa sih gelombang itu dan kenapa dia bisa berhubungan dengan getaran? Kemudian yang kedua ada jenis-jenis gelombang dan yang terakhir ada prinsip-prinsip serta beda fase gelombang. Nah, nggak lupa juga nih, kita juga naruh beberapa latihan soal buat teman-teman supaya teman-teman itu bisa lebih memahami materi ini dan bisa mengerjakan soal-soal kalau misalnya ada ulangan atau tugas-tugas dari sekolah. Apa sih sebenarnya itu gelombang? Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat sambil membawa energi selama perambatannya. Nah, kok tiba-tiba kita ngomongin getaran nih? Nah, getaran itu sendiri adalah gerak bolak-balik benda di sekitar titik setimbangnya. Nah, jadi titik setimbang itu apa? Titik setimbang ini adalah titik di mana benda itu berada di posisi diam jika tidak diberi gangguan. Contohnya gini deh, misalnya nih, saya punya sebuah tali, anggap aja garis ini tuh sebuah tali ya. Nah, tali yang pertama ini, yang diam, yang lurus, itu adalah tali yang tanpa saya beri gangguan apapun. Jadi tali yang memang diam. Nah, tali diam ini itu disebut dengan tali pada titik setimbang, jadi pada kondisi setimbangnya. Nah, jadi tali yang diam itu dia nggak bergerak kemanapun kan, nah, itu disebut sebagai tali pada kondisi setimbang. Titik setimbangnya tali ya seperti ini gitu loh, dimana tali itu nggak bergerak sama sekali tanpa diberi gangguan apapun. Nah, terus kalau misalnya tali ini saya pegang dan saya gerakan, saya goyangkan ke misalnya ke atas dan ke bawah, maka tali itu tuh akan bergerak membentuk gelombang seperti ini. Nah, gerak bolak-balik benda di sekitar titik setimbangnya itu, itulah yang disebut dengan getaran. Nah, itu ya. Jadi talinya ini bergerak ke atas dan ke bawah di mana titik setimbangnya tadi kan awalnya tengah nih, lurus nih kan di sini nih. Nah, tapi ketika saya beri gangguan, itu dia bergerak ke atas dan ke bawah dong di sekitar titik setimbangnya tali yang tadi. Nah, hasil dari getaran itulah yang kita sebut dengan gelombang. Nah, jadi begitu ya antara getaran, antara gelombang dan juga titik setimbang. Oke, setelah kita paham nih tentang definisi gelombang, terus bagaimana contoh gelombang, getaran, dan juga titik setimbang itu, langsung aja kita masuk ke bagian jenis-jenis gelombang. Ternyata jenis-jenis gelombang itu ada tiga nih. Yang pertama berdasarkan mediumnya, berdasarkan arah rambat, dan juga berdasarkan amplitudonya. Kalau berdasarkan mediumnya ada gelombang mekanik dan elektromagnetik, berdasarkan arah rambat ada gelombang longitudinal dan transversal, dan yang terakhir berdasarkan amplitudonya ada gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Jenis gelombang berdasarkan medium itu ada dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contoh, gelombang tali, gelombang laut, gelombang bunyi, dan lain-lain. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium untuk perambatannya, seperti gelombang cahaya dan gelombang radio. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang air laut dan gelombang tali. Nah, pada contoh gelombang air laut, teman-teman mungkin pernah ke pantai. Pernah tidak memperhatikan gelombang pada air laut? Jadi, gelombang air laut ini akan membentuk seperti ada bukit dan juga ada lembah. Jadi, perhatikan seperti pada gambar yang telah dipaparkan. Nah, jadi dari pengertian gelombang transversal yang di atas bahwa getarnya ini yaitu di sumbu vertikal yang berada pada sumbu Y.
Jadi kalau gelombang tali kita getarkan, naik turun itu adalah ke sumbu Y kalau dalam koordinat kartesius. Sedangkan arah rambatannya ke arah suhu X. Jadi karakteristiknya yaitu ada bukit dan lembah ini. Kemudian selain ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah, satu panjang gelombang juga diartikan sebagai jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan. Selanjutnya yaitu ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Salah satu contohnya yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi merambat karena ada udara, jadi kita bisa mendengar bunyi karena ada mediumnya, yaitu mediumnya udara. Berikut adalah bentuk gelombang longitudinal. Nah, jadi karakteristiknya itu ada rapatan, kemudian ada renggangan. Nah, perlu teman-teman ketahui dari gelombang longitudinal yaitu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan ini namanya satu panjang gelombang. Kemudian definisi satu panjang gelombang yaitu jarak antara dua pusat rapatan yang saling berdekatan, kemudian bisa didefinisikan sebaliknya. Berdasarkan amplitudenya tadi kan gelombang dibagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan ini adalah gelombang yang merambat dengan amplitude tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya. Jadi dia juga memiliki amplitude dan juga fase yang sama di setiap titik. Nah, kemudian contohnya ini ada pada gelombang yang merambat pada tali panjang, di mana gelombang berjalan ini hanya terdapat satu jenis gelombang berjalan itu sendiri, berbeda nanti dengan gelombang stasioner. Nah, di sini gelombang berjalan itu juga mempunyai persamaan simpangan. Gelombang stasioner adalah gelombang yang merambat dengan posisi cenderung tetap terhadap mediumnya. Pada gelombang ini tidak terjadi perambatan energi seperti di gelombang berjalan, amplitudenya tidak sama di semua sisi, contohnya seperti pada gelombang senar gitar. Nah, di gelombang stasioner ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung tetap dan juga gelombang stasioner ujung terbuka atau bebas. Gelombang ini juga memiliki bagian simpul dan juga bagian perut pada gelombangnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang besaran-besaran gelombang. Nah, di gelombang ini ada rumus apa aja sih atau besaran apa aja sih yang harus kita perhatikan dan kita ingat. Sebelum kita masuk ke besaran-besaran gelombang, kita harus tahu dulu nih, definisi satu gelombang itu sebenarnya gimana sih? Oke, jadi gelombang itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah lingkaran. Nih, di sini saya sudah siapkan ada lingkaran. Lingkaran itu kalau misalkan kita bagi empat, ada empat bagian nih. Ada yang seperempat, ada yang 2/4, 3/4, dan akhirnya ada yang satu bagian. Nah, di sini sudah ada gambar contoh soal kita di mana kita disuruh menentukan mana sih gelombang yang menunjukkan itu 3/4 gelombang. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas pilihan yang pertama dulu nih. Misalnya pilihan yang O, A, B. Dari titik O ke titik A ke titik B itu adalah setengah gelombang. Kenapa bisa setengah gelombang? Karena ini tuh bagian dari setengah lingkaran. Kalau misalkan kita bagi dua aja, dari titik O ke titik A itu jadi 1/4 gelombang, yaitu lebih kecilnya dari 2/4 dari setengah gelombangnya. Oke, jadi pilihan A ini bukan ya, ini setengah gelombang doang. Yang ke B ini adalah O A B C, dari titik O, titik A, titik B ke titik C. Jadi di sini dari O A B tadi setengah gelombang ditambah B ke C. Nah, B ke C ini kan 1/4 gelombang dong. Kalau misalnya kita sambungin lagi B sampai D itu baru setengah gelombang. Jadi setengah gelombang ditambah 1/4 gelombang, kalau kita samakan penyebutnya hasilnya 3/4 gelombang. Oke, kita keep dulu nih, ternyata jawabannya ada di pilihan B. Terus kalau misalnya yang pilihan C, kenapa bisa salah? Yang C itu adalah O, A, B, C, D. Dari titik O ke titik A
ke titik B satu gelombang. Kemudian dilanjutin lagi ke titik C ke titik D. Wah, ternyata dari setengah gelombang ini ditambahin lagi setengah gelombang. Jadi baru satu gelombang aja nih. Udah satu gelombang. Artinya udah lebih dari 3/4. Oke, itu pilihan C jelas-jelas salah ya, teman-teman. Yang kemudian ada pilihan D. Kita lihat pilihan D itu dari titik O ke titik A ke titik B ke titik C ke titik D. Ini satu gelombang, setengah ditambah setengah, kemudian dilanjut lagi D ke E. Wah, satu gelombang itu ditambah seperempat lagi. Kalau kita samain penyebutnya, 1 ditambah 1/4, itu kalau hasilnya adalah 5/4. Wah, jelas-jelas salah nih, padahal ini ditanya 3/4 gelombang. Jadi, yang benar jawabannya adalah yang B tadi, yaitu dari titik O ke titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Jadi, seperti itu nih, satu gelombang, gimana sih sebenarnya satu gelombang, setengah gelombang, 3/4 gelombang, bahkan satu gelombang itu ibaratnya adalah sebuah lingkaran gampangnya ya, untuk mengingat, biar kalian gak bingung nih, kalau misalkan ada soal-soal lagi yang disuruh ditanya bagian mana atau gelombang yang mana yang menunjukkan satu gelombang atau setengah gelombang, 3/4 gelombang gitu. Selanjutnya ada besar-besaran gelombang amplitudo A. Simpangan terjauh yang dapat dicapai oleh partikel seperti gambar di bawah. Dan selanjutnya ada panjang gelombang atau lambda, jarak yang ditempuh oleh satu gelombang yang sedang merambat. Memperkenalkan rumus-rumus panjang gelombang yang sebagai huruf kembali itu adalah lambda sama dengan S per N, atau S sama dengan jarak gelombang bisa cm atau meter, dan N sama dengan jumlah gelombang atau tanpa satuan, yaitu ada frekuensi banyak gelombang yang terbentuk dalam satuan second. Rumusnya adalah F sama dengan N per T. F sama dengan frekuensi per hertz, N sama dengan banyak gelombang, dan T sama dengan waktu S second. Periode waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, rumus sama dengan T sama dengan N per T, atau T sama dengan 1 per F, atau T sama dengan 1 per T. Jadi T yang besar itu adalah periode S, dan T kecil adalah waktu per second juga ya. N sama dengan banyak gelombang. Selanjutnya ada fase gelombang, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih arti dari fase gelombang itu. Oke, fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang pada suatu titik tertentu. Sederhananya aja nih, fase yang menunjukkan seberapa jauh suatu titik pada gelombang yang telah bergerak dari posisi awalnya dalam satu siklus. Selanjutnya kita masuk ke fase gelombang, yang dimana fase gelombang ini terbagi menjadi 3 rumus. Untuk rumus yang pertama ini bisa digunakan untuk sudut fase yang ditempuh setiap satu putaran. Nah, rumusnya itu adalah fase gelombang sama dengan T kecil per T besar plus X per lambda. Untuk T kecilnya ini adalah waktu atau second, dan untuk T besarnya ini adalah periode. Nah, sedangkan X-nya ini adalah jarak titik awal. Oke, untuk yang rumus kedua ini kita bisa gunakan ketika sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Untuk rumusnya itu adalah theta sama dengan 2pi, buka kurung T kecil per T besar, plus X per lambda, tutup kurung. Nah, untuk rumus yang ketiga ini digunakan ketika selisih antara satu fase dengan fase lain. Rumusnya itu kalian bisa menggunakan delta X sama dengan X2 min X1. Atau juga kalian bisa menggunakan delta fase sama dengan delta X per lambda. Selanjutnya kita masuk ke gelombang berjalan dan stasioner. Nah, persamaan gelombang berjalan ini mempunyai rumus Y sama dengan A sin buka kurung omega T kecil plus minus Kx tutup kurung. Dengan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda. Untuk keterangan-keterangan yang di atas itu, yaitu adalah simpangan gelombang. A itu amplitudo, W itu kecepatan sudut, T itu waktu, dan K bilangan gelombang. Dan untuk yang terakhir adalah X sama dengan itu jarak dari titik awal. Nah, untuk persamaan gelombang berjalan ini mempunyai rumus Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T kecil. Nah, tanda plus ini pada amplitudo ini gelombang untuk merambat ke kiri, sedangkan tanda minus gelombang merambat ke kanan.
Pada bilangan gelombang, tanda plus ini gelombang naik terlebih dahulu, sedangkan tanda minus gelombang turun terlebih dahulu. Oke, sekarang persamaan gelombang atau simpangan gelombang stasioner ujung tertutup. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya itu dia di bagian bidang pantulnya itu dia ujungnya tertutup ya. Kalau misalnya di ujung terbuka atau ujung bebas, nanti dia kebuka nih. Jadi bukan tertutup kayak gini. Nah, rumusnya untuk simpangannya itu ada Y sama dengan 2A sin K kali X cos W dikali T. Di sini kita pakainya sin ya, beda dengan tadi kalau misalnya di ujung terbuka pakainya cos. Kemudian untuk perut dan simpulnya juga rumusnya berbeda nih. Kalau misalkan untuk perut ke N, rumusnya adalah 2N min 1 per 4 dikali dengan lambda. Dan untuk simpul ke N, itu rumusnya adalah N dikurang 1 dibagi 2 per 2 dikali dengan lambda. Dengan Y adalah simpangan gelombang, A-nya adalah amplitudo gelombang, omeganya adalah kecepatan sudut, N-nya ini adalah banyak gelombangnya. Oke, kalau tadi ujung tertutup atau ujung tetap, nah sekarang ini adalah perut dan simpul di bagian di gelombang stasioner ujung terbuka. Rumusnya itu kalau untuk perut ke N adalah N-1 per 2 dikalikan dengan lambda, sedangkan simpul ke N-nya dirumuskan dengan 2N-1 per 4 dikalikan dengan lambda, dengan N-nya adalah banyak gelombang. Prinsip superposisi, ketika dua atau lebih gelombang bertemu di suatu titik, mereka saling tumpang tindih dan menghasilkan gelombang baru. Gelombang baru ini merupakan hasil dari penjumlahan aljabar dari gelombang-gelombang yang bertemu. Prinsip superposisi berlaku untuk semua jenis gelombang, termasuk gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Superposisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, interferensi konstruktif atau maksimum adalah interferensi gelombang sefase dan bersifat saling menguatkan. Yang kedua, interferensi destruktif atau minimum adalah interferensi gelombang berlawanan, fase dan bersifat saling meniadakan. Interferensi dua buah gelombang lingkaran akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif-destruktif. Polarisasi atau pengkuduban gelombang terjadi pada gelombang transversal ketika gelombang melewati suatu celah atau polaroid. Suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi dan tidak akan terserap apabila celah sejajar dengan arah polarisasi. Contoh dari prinsip superposisi. Yang pertama, dua gelombang air dengan amplitudo yang sama bertemu di satu titik menghasilkan gelombang baru dengan amplitudo 2 kali lipat. Yang kedua, dua gelombang suara dengan frekuensi yang sama bertemu di satu titik menghasilkan gelombang baru dengan frekuensi yang sama dan amplitudo yang lebih besar. Berikutnya prinsip Huygens-Fresnel. Definisi, setiap titik pada permukaan gelombang dianggap sebagai sumber gelombang baru yang sekunder. Gelombang baru ini merambat ke segala arah dan membentuk gelombang baru yang lebih besar. Jika panjang gelombang 2 lebih besar dibanding dengan lebar celah atau D, maka gelombang akan disebar keluar dengan sudut yang cukup besar. Contoh dari prinsip Huygens. Yang pertama, ketika sebuah batu dilemparkan ke dalam air, gelombang melingkar terbentuk di permukaan air. Setiap titik pada gelombang melingkar dianggap sebagai sumber gelombang baru yang sekunder. Yang kedua, ketika cahaya melewati celah sempit, gelombang cahaya menyebar dan membentuk pola interferensi. Berikutnya prinsip intensitas gelombang. Intensitas gelombang adalah daya gelombang tiap satuan luas bidang tembus gelombang. Memiliki rumus P sama dengan setengah kali rho kali V kali omega kuadrat kali A kuadrat dan dikali A aksen. Berikutnya juga ada rumus I sama dengan P per A aksen. Berikutnya juga ada rumus I sama dengan setengah kali rho kali V kali omega kuadrat dikali A kuadrat. Dengan I sama dengan intensitas gelombang dengan satuan W per meter kuadrat. Lalu rho sama dengan massa jenis medium dengan satuan kilogram per meter kubik. Omega sama dengan kecepatan sudut gelombang dengan satuan radian per second. A sama dengan amplitudo gelombang dengan satuan desibel. V sama dengan cepat rembat gelombang dengan satuan meter per second. Berikutnya contoh dari intensitas gelombang. Contoh yang pertama, intensitas gelombang suara yang dihasilkan oleh speaker akan berkurang dengan jarak dari speaker. Yang kedua, intensitas cahaya yang dipancarkan oleh matahari jauh lebih besar daripada intensitas cahaya yang dipancarkan oleh bulan. Oke, tadi kan kita udah bahas nih pengertian dan juga konsep dari getaran dan gelombang, bagaimana jenis-jenis gelombang hingga prinsip-prinsip dan juga beda fase gelombang. Nah, sekarang kita akan ngerjain soal nih teman-teman. Nah, semoga soal-soal ini itu bisa menguatkan pemahaman teman-teman lebih dalam lagi ya akan materi getaran dan gelombang ini.
Dua tali digoyang sehingga menciptakan gelombang transversal dengan panjang gelombang sebesar 2 meter. Gelombang tersebut memiliki periode selama 0,5 detik. Hitung cepat rambat gelombang dalam tali tersebut. Pertama, diketahui lambda 2 meter. Periode 0,5 detik. Ditanya kecepatan V. Oke, kita bisa menyelesaikan melalui rumus V sama dengan lambda per T. Lambdanya 2, T-nya 0,5. 2 kita bisa kali 10, 0,5-nya jadi 20 bagi 5, hasilnya 4 dengan satuan meter per second. Apakah frekuensi serta periode dari gelombang bunyi apabila diketahui cepat rambat 600 meter per second dan panjang gelombangnya 30 meter? Diketahui kecepatan 600 meter per second, lalu panjang gelombang atau lambda 30 meter. Ditanya frekuensi dan periode. Pertama kita bisa mencari frekuensi melalui rumus V sama dengan lambda dikali dengan F. Sehingga F frekuensi sama dengan V dibagi dengan lambda. V 600, lambda 30, hasilnya 20 Hz. Lalu kita bisa mencari periode melalui rumus V sama dengan lambda per T. T sama dengan lambda dibagi dengan V. 30 dibagi dengan 600 sehingga setengah dengan satuan second. Sehingga jawabannya yang A. Dipegang dua orang di bagian ujungnya dan menghasilkan getaran dengan frekuensi 2 Hz. Apabila panjang talinya 5 meter dan kecepatan rambat gelombangnya 10 meter per second, tentukan panjang gelombang dan periode getaran. Oke, diketahui frekuensinya 2 Hz. Panjang tali atau L sama dengan 5 meter dan kecepatannya 10 meter per second. Ditanya lambda dan periode. Mencari lambda melalui rumus V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Lambda sama dengan kecepatan dibagi dengan frekuensi. 10 dibagi dengan 2, hasilnya 5 dengan satuan meter. Lalu mencari periode melalui rumus 1 per F. Sehingga 1 dibagi dengan 2, hasilnya 0,5 detik. Jadi panjang gelombang 5 meter dan periode 0,5 detik. Oke, soal terakhir. Persamaan dari suatu gelombang transversal yang merambat pada suatu kawat dinyatakan oleh Y sama dengan 0,2 sin 600 pi pt dikurang 200 pi x, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan yang pertama arah gelombangnya, amplitudonya, frekuensi, panjang, dan cepat rambat gelombang. Nah, kita bahas nih yang pertama dulu ya. Yang pertama kita disuruh menentukan arah gelombang. Kita diketahui dulu, yaitu Y-nya 0,02, sin 600 pi T dikurang 200 pi X, di mana ini mengikuti persamaan yang tadi. Persamaan awalnya itu adalah 2A, persamaan umumnya 2A dikali sin dikali X dikali sin dikali W dikali omega dikali T. Nah, yang pertama adalah arah rambat gelombangnya. Nah, arah rambat gelombangnya ini adalah ke kanan karena angka di depan KX-nya ini adalah min 200. Kalau min itu berarti sesuai pembahasan tadi ya, itu adalah ke kanan. Nah, kemudian amplitudonya nih kita langsung lihat aja nih angka di belakang Y-nya, yaitu 0,02. Jadi amplitudonya adalah 0,02 second. Kemudian yang ketiga ditanya tentang frekuensi. Nah, kalau cari frekuensi itu awalnya kita bisa dari rumus omega. Omega itu kan sama omeganya adalah 600 pi kan. Nah, omega itu bisa kita cari dengan 2πf, di mana omeganya kita tulis 600 pi sama dengan 2πf. Frekuensinya baru kita cari 600 pi dibagi dengan 2 pi, yaitu adalah 300 Hz frekuensinya. Kemudian ada juga panjang gelombangnya nih yang ditanya. Nah, panjang gelombangnya kita bisa cari dengan rumus K sama dengan 2 pi dibagi dengan panjang gelombang atau lambdanya, yaitu kita langsung cari aja 2 pi sama dengan 20 pi sama dengan 2 pi per lambda, di mana panjang gelombangnya adalah 2 dibagi 20
P hasilnya 0,1 meter panjang gelombangnya. Kemudian yang terakhir ada cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang bisa kita cari dengan lambda dikali frekuensi, yaitu 0,1 lambdanya tadi dikali dengan 300, hasilnya adalah 30 meter per second. Itu tadi pembahasan keempat soal dari kita. Oke teman-teman, itulah tadi paparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga membantu. Sampai jumpa.